Namun karena saya diculik sama Mas Musalim, cukup jauh ternyata, Bib. Sebenarnya nggak jauh ya perjalanan, tapi macetnya minta ampun. Saya boleh lebih santai Bapak Ibu, saya kurang terbiasa dengan cara yang formal. Nah, kalau Habib memang, Habib Mahdi orangnya tenang gitu. Kalau saya orangnya agak suka kepingin akrab lebih cepat gitu. Kalau diperkenankan Bib, saya ingin memberikan informasi beberapa hal saja kepada jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini. Pertama, kita patut bersyukur di tengah Muslim di Indonesia yang mayoritas. Ternyata di Bali kita sebaliknya. Namun ada satu hal yang harus kita banggakan, bahwa menjadi pribadi Muslim itu adalah sebuah kebanggaan terbesar, sebuah anugerah yang sepantasnya kita syukuri. Memang di Indonesia ini, Bib, dalam catatan sejarah, kalau kita mau belajar Atlas Wali Songo, atau dalam ini kan banyak orang Jawa dan orang Bali, itu menyebutkan bahwa ternyata Islam datang ke Nusantara itu 800 tahun dulu baru dia bisa berkembang. Jadi Islam pertama datang dengan tradisi perdagangan, orang Arab yang membawa misi jual beli, itu tidak lebih berkembang. Nanti 800 tahun baru kemudian Islam bisa diterima dengan baik. Kenapa? Karena ternyata dulu di zaman purba, masyarakat Nusantara kita juga punya tradisi yang melekat, mencintai dan mengabdi terhadap satu agama yang menjadi kepercayaan nenek moyang kita, yang hampir mirip dengan Hindu dan juga Islam itu sendiri, yang kita kenal dengan agama Kapitayan. Agama Kapitayan ini ternyata agama yang kemudian menjadi keyakinan bagi seluruh masyarakat Nusantara nenek moyang kita dulu. Wali Songo dengan segala kemampuan siasat politik dan keagamaannya itu baru bisa diterima karena Wali Songo punya kemampuan membaca struktur masyarakat Nusantara itu sendiri. Ya kan? Ternyata Wali Songo melihat ada kemiripan antara Kapitayan dengan Islam. Masyarakat Nusantara kita kan terkenal dengan istilah lapisan masyarakat, dari Brahmana sampai ke Tuca. Kalau orang Bali saya yakin tahu itu. Brahmana, Kesatria, apalagi Waisa, sampai dengan Sudra, kemudian Tuca. Nah, masyarakat Nusantara kita dulu Bapak Ibu semua, itu sangat menghormati yang namanya pembawa risalah keagamaan hanya bagi mereka yang statusnya kelompok Brahmana. Brahmana itu kelompok suci. Merekalah yang pantas jadi guru. Merekalah yang pantas dijadikan marja atau rujukan. Sementara Islam datang sebelum Wali Songo itu dikunjungi oleh para saudagar. Nah, saudagar ini kan pedagang, hitungannya untung rugi. Sulit Islam berkembang. Apalagi ada satu agama yang lain yang punya keyakinan di masyarakat Jawa kuno, itu ada satu keyakinan lain di luar Kapitayan yang menjadikan manusia itu sebagai santapan gitu. Kita kenal dulu ada Om Sumanto itu kan, itu tradisi itu dimunculkan lagi. Karena memang ada masyarakat Nusantara kita dulu yang punya tradisi. Ini bukan karangan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca Atlas Wali Songo karangan Kiai Haji almarhum Agus Sunyoto. Beliau menjelaskan itu tentang bagaimana masyarakat Nusantara. Islam datang dulu, itu dulu perang-perang dengan masyarakat Nusantara, tertolak. Nah, keyakinan masyarakat Nusantara yang namanya agama itu harus orang suci dong yang bawa. Bukan kelompok pedagang, karena kalau pedagang hitungannya untung rugi. Nanti kelompok Brahmana itu datang, yang kita kenal dengan ketika Syekh Subakir menjadi cikal bakal sebagai hadirnya Wali Songo, baru kemudian akhirnya Islam bisa diterima. Kenapa? Karena ada kemiripan antara Islam dengan Kapitayan. Izin Bib, saya informasikan dulu, nanti Habib bisa perbaiki saya. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari kita punya kesibukan sebagai pedagang ya, saya tidak bermaksud mau mengatakan bahwa pedagang itu tidak baik, bukan. Maksud saya, masyarakat Nusantara kita dulu, ketika mau bicara agama, maka harus manusia suci yang bawa. Nggak boleh pedagang, itu nggak bisa, apalagi yang kelompok
kelompok yang merugikan masyarakat lain yang kita kenal dengan istilah tuca, ya kan, yang suka maling gitu kan. Bahkan kesatria pun nggak boleh bawa agama. Kesatria hanya boleh bawa negara, dia jadi bupati, jadi wali kota, jadi politisi. Itu kelompok kesatria. Dia nggak bisa bawa ayat. Sekarang kan ulama ya jadi politisi, itu sudah terjadi pembauran. Dulu masyarakat Nusantara kita tidak mau itu, tidak mau agama dibawa sama kelompok-kelompok yang statusnya bukan Brahmana. Nah, Kapitayan, agama yang diyakini oleh masyarakat Nusantara kita dulu, meyakini bahwa sosok yang disembah itu disebut dengan istilahnya Sang Hyang Taya. Kalau teman-teman Hindu menyebutnya Sang Widiwasa kalau nggak salah. Sang Hyang Widi, saya kurang fasih. Tapi kalau Kapitayan meyakini bahwa sosok itu bernama Sang Hyang Taya. Toya dalam masyarakat Jawa. Toya itu bisa bermakna air atau bisa bermakna kosong. Wali Songo melihat ini ada semacam kemiripan. Mereka memahami sosok yang disembah itu persis bisa dicocok logikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mau menyerupai, tidak. Nah, dalam kitab Pramayoga itu disebutkan bahwa Sang Hyang Taya itu adalah sosok yang tangkena kinaya ngapa. Begitu ya kalau nggak salah bahasa Jawa kunonya. Tangkena kinaya ngapa. Tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diperumpamakan. Wali Songo melihat ini persis dengan sebutkan laisa kamislihi syai'un. Bahwa sosok yang dipertuhankan itu dia tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi dia hadir dalam diri setiap manusia. Makanya dalam Islam itu sendiri, kalau mau mengenal keislaman dan kedirian kita, maka hal yang paling pertama harus kita lakukan adalah ma'rifatullah gitu. Awaluddin ma'rifatullah. Apa pembahasan ini agak bermasalah, nanti bisa diinterupsi saja Bapak Ibu. Kebiasaan di kampus, kalau ada yang salah langsung diinterupsi. Kalau di majelis nggak boleh, kalau Habib lagi ngomong pokoknya kita sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na. Tapi kalau saya perlu dikritik gitu. Nggak apa-apa, kita punya tradisi yang berbeda, tapi mungkin saya coba beradaptasi. Bapak Ibu, maksud saya, kenapa saya mau menggambarkan ini, bahwa beginilah ternyata terjadi sinkretisme, asimilasi antara budaya masyarakat Nusantara dengan kehadiran Islam itu sendiri. Menyembah kepada yang namanya Sang Hyang Taya, itu kalau dalam Islam ada istilahnya sifat Allah itu sifat wajib. Dalam tradisi Kapitayan dikenal juga bahwa sosok Sang Hyang Taya itu mempribadi kepada tu atau to. Saya kira orang Bali dan orang Jawa sangat tahu istilah tu. Ada istilah tunggal, menyembah kepada dia juga kadang-kadang membawa tumpeng. Ya kan? Itu seperti itu. Itu tradisi masyarakat Jawa dan masyarakat Nusantara kita dulu. Nah, Wali Songo melihat ini sebagai alat untuk kemudian dinikahkan. Alat untuk dijadikan semacam strategi kebudayaan dan strategi dakwah. Makanya jangan heran ketika Sunan Kalijogo itu menikahkan antara tradisi Islam dengan tradisi Jawa lewat pewayangan itu tadi. Terlepas dari banyak mazhab yang mengatakan ini syirik atau bid'ah, itu urusan belakang dulu. Kita nggak mau bicara fikih. Kita mau bicara bahwa ternyata Islam datang ke Nusantara ini punya dialektika, tidak langsung bim salabim jadilah, kan gitu. Saya minta maaf, saya sampaikan ke teman-teman Kristen waktu itu, kenapa Islam lebih berkembang ketimbang Kristen, padahal secara garis kesejarahan Kristen lewat penjajahan itu lebih berkembang. Saya tidak bicara sarai, saya mau bicara soal ada perbedaan. Karena masyarakat Nusantara kita dulu itu punya konsep menyembah kepada keesaan, monoteisme. Nah, sementara ada tradisi Kristen dulu dalam konteks penjajahan membawa misi agama dengan konsep tiga Tuhan itu, Trinitas. Nah, itu nggak cocok dengan masyarakat Nusantara. Bukan Kristen tidak baik, nggak, saya nggak bilang itu. Saya mau bilang bahwa ada konsep yang tidak serupa, sehingga pertumbuhannya di Nusantara tidak seperti di Eropa. Wali Songo melihat ini sebagai alat politik dan alat dakwah, sehingga kemudian dia lakukan semacam perjuangan untuk mengembangkan Islam. Tan kena kinaya ngapa, tidak bisa diapa-apain, seperti dengan Islam itu punya ajaran bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, dia tidak bisa diperumpamakan, tidak bisa dilakukan hal-hal yang
sifatnya duniawi. Bapak Ibu sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, para rabi, pendeta-pendetanya masyarakat Kapitayan, kalau mau menyembah kepada Sang Hyang Taya itu berada dalam satu kotak kubus besar, atau kadang-kadang kecil yang dinamai sanggar. Oleh orang sekarang disebut langgar. Maka tak heran ada musola-musola kecil di Jawa, itu masih disebut sebagai langgar gitu. Sholat itu dilanggar. Sholat itu didirikan, bukan dilanggar. Tapi langgar yang dimaksud di sini adalah tempat musola. Itu bahasa Kapitayan. Kata sembahyang itu bukan tradisi masyarakat Hindu, itu Kapitayan. Kan gitu. Jauh sebelum Hindu ini, Pak. Ini jauh sebelum Hindu, jauh sebelum. Ini penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu semakin percaya diri memahami tentang agama, ya kan? Dan kita bisa saling menghormati dengan kelompok agama yang lain. Nah, menyembah kepada Sang Hyang Taya ini itu juga sama menghadap kiblat. Terbenamnya matahari dengan ada satu rabi yang berada di depan yang memimpin, ada jamaah di belakang. Jadi persis dengan amalan-amalan tertentu dan mantra-mantra tertentu, mereka mengangkat tangan ke atas, baru kemudian menyampaikan bahasa-bahasa. Persis, Pak. Ini makanya kemudian Wali Songo menganggap bahwa ini adalah cara terbaik untuk melakukan proses Islamisasi. Baru kemudian Islam bisa berkembang di Jawa, Islam bisa berkembang di mana-mana. Ya kan Bapak Ibu? Inilah kehebatannya para Wali Songo yang sudah membawakan Islam. Para da'i-da'i kita yang membawakan ajaran agama. Karena para Wali Songo mereka tidak sebatas mubalik. Mereka juga da'i. Abah saya selalu tegaskan, bedakan da'i dengan mubalik. Mubalik itu cuma cakap bicara. Mubalik itu cuma ya orang yang menyampaikan kata-kata, membawa ayat. Itu mubalik, balaghah. Balighu anni walau ayah gitu, menyampaikan sesuatu. Tapi kalau dai, dia tidak hanya menyampaikan risalah ketuhanan, tapi dia memanage. Kita doakan Habib kita tidak hanya mubalik, beliau adalah dai kita. Dai itu ketika ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Tuhan tidak bilang baligh ila rabbika bil hikmah, tidak sabili rabbika bil hikmah, tapi ud'u, karena memanage, ajak. Dai itu kan orang yang mengajak gitu. Jadi bukan cuma menyampaikan, tapi mengajak. Mengajak itu di manage Bapak Ibu. Biar kita kecil di sini, tapi kalau kita mampu mengelola dengan baik, maka kita menjadi besar. Besar tidak selamanya dalam konteks kuantitas, tapi minimal kita menjaga kualitas keimanan. Dan kualitas keimanan itu tidak hanya diterjemahkan tentang kita memahami dan meyakini atau mempercayai sesuatu yang gaib. Tapi keimanan itu harus kita definisikan per huruf. Iman, alif, ya, mim, alif, nun. Anak-anak sekarang lebih tahu TikTok ketimbang huruf. Beb, sudah susah ini. Generasi sekarang Iqra aja udah nggak pernah dilihat gitu. Sekarang TikTok. Dulu sih kita masih buka-buka Iqra biar nggak lolos di bahasa Arab nggak benar, tapi setidaknya Iqra itu kita buka. Kalau generasi kita sekarang, insya Allah TikTok. Dan dengan bangga orang tuanya men-syuting anaknya yang bermain TikTok. Orang tua yang syuting. Saya yakin nggak ada di majelis ini gitu. Cuma di rumah masing-masing kayaknya demikian. Abah saya menerjemahkan kata alif, ya, mim, alif, nun, iman. Itu punya makna, bukan cuma sekedar percaya. Makna iman? Alif. Alif didefinisikan sebagai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di kampus gak dijelaskan ini iman seperti ini. Alif, ya, mim, alif, nun. Alif, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alif, innalillahi itu diterjemahkan sebagai kita semua manusia adalah satu diri yang terlahir dari diri yang satu dan akan kembali kepada diri yang satu pula. Berarti bukan cuma basudara. Orang Manado bilang torang semua basudara. Bukan cuma itu. Satu diri. Habib Mahdi terluka, saya harus sakit. Habib Mahdi dalam keadaan membutuhkan pertolongan, saya harus menjadi orang pertama. Karena beliau bukan cuma bersaudara dengan saya, bukan cuma sedarah, tapi satu diri. Hakikat dari Habib Mahdi adalah Taufik yang lain. Taufik adalah Mahdi yang lain.
Tuhan-Tuhan adalah saya yang lain. Begitu konsepnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi artinya setelah kita meyakini bahwa kita ini adalah satu diri, apa alasan untuk kemudian kita bermusuhan? Apa alasan saya membenci Bapak Ibu? Kalau hakikatnya engkau adalah yang diciptakan oleh diri yang satu itu. Tidaklah beriman seseorang kalau dia belum memberikan cintanya, belum memberikan sesuatu yang terbaik dimilikinya kepada orang lain. Apa alasan Bapak Ibu kemudian saya akan memarahi Anda? Apa alasan Anda memarahi saya? Apa alasan Anda kita saling membenci? Apa alasan kita kemudian saling bersaing untuk kemudian saling menjatuhkan? Apa alasannya kalau ternyata kita semua ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Alif, huruf kedua apa ya? Ya, yuhibbunahum kahubbillah. Orang yang sudah sadar bahwa dia adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang sudah berada dalam satu diri dan meyakini orang lain adalah dia yang lain, maka orang-orang seperti ini akan saling mencintai. Dan Allah pun memberikan cinta kepada mereka. Mereka pun mencintai Allah dengan ketulusan. Mereka saling mencintai. Yuhibbunahum kahubbillah. Iya dong. Atas dasar apa saya mau berkelahi dengan Anda kalau kita udah punya cinta dan saya sadar Anda adalah saya yang lain? Jadi Bapak Ibu, maksud saya keluar dari majelis ini, coba kita ubah sikap. Oh, tadi saya berkelahi ya dengan teman tetangga. Oh, jualannya Mas yang satu lebih laku. Saya benci sama dia. Ah, gara-gara Habib Taufik so bilang ternyata kita ini sama, ya udah. Sini aku minta maaf, aku kemarin benci-benci engkau. Saya yakin besok jualan antum lebih laris. Kadang-kadang kita nggak laris jualan gara-gara punya dengki, Bib. Punya perasaan yang nggak roksi gitu. Aku isanya, Mas. Kita sesama orang Indonesia kok. Kebetulan saya di Manado yang gagal di kulit gitu. Ngaku aja, nggak apa-apa. Pengalaman ya, Mas. Kadang-kadang kita punya jualan nggak laku, bukan soal kita salah jam, salah buka jam, salah nggak berdoa. Enggak, ada hati yang perlu dipreteli. Masih punya rasa cemburu dan rasa curiga sama orang lain. Itu gelisah, itu hidup. Ini yang geleng-geleng saya nggak tahu ya apakah benar atau tidak. Cuma yang jelas saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya dapat gitu, Bapak Ibu. Yuhibbunahum kahubbillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka huruf yang ketiga alif ya mim maliki yaumiddin. Orang-orang yang sudah saling mencintai, dia akan merajai hidupnya. Tuan, saya kalau seandainya Bapak Ibu tidak suka atau tidak saya dicintai oleh Bapak Ibu, saya datang ke sini grogi. Dalam artian saya tidak menjadi tuan rumah. Sehingga itu saya butuh energi cinta dari Habib, saya butuh energi kasih sayang dari Bapak Ibu, masuk ke rumah ini atau ke majelis ini seperti datang ke rumah sendiri. Karena ada cinta di dalam. Jangankan kita yang tidak saling kenal, suami istri saja kalau istri lagi ngambek, dia kunci pintu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iya kan, itu karena apa? Saya sengaja bilang ini karena NU rata-rata tuh. Bayangkan itu suami istri kehilangan damai dan sejahtera. Kenapa? Karena tidak yuhibbunahum kahubbillah. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Logikanya kan begitu. Ini iman harus begitu, Pak. Bukan cuma sekedar percaya yang gaib. Tapi iman itu mengimplementasikan kepada sesuatu yang meyakini bahwa engkau adalah aku juga. Alif, ya, mim, alif, nun. Maliki yaumiddin ada satu alif. Orang-orang yang sudah mempercayai bahwa dia saling mencintai, yang meyakini bahwa dia satu produk yang sama dan akan kembali kepada yang pembuat produk itu, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan ihdinas sirat al-mustaqim. Orang yang pekerjaannya lurus, yang berada dalam situasi kebaikan dan konsisten. Ihdinas sirat al-mustaqim itu artinya kita minta mendapatkan jalan yang lurus. Persoalannya ada orang lurus hari ini, besok belum tentu. Berarti dia tidak istiqomah. Makanya ihdinas sirat al-mustaqim ini, sirat al-mustaqim, orang yang berada di jalur yang lurus dan konsisten, istiqomah. Ini enggak. Hari ini Allah kasih rizki di dagangan, besok kebetulan Tuhan masih sedikit, sudah langsung ngambek gitu. Jadi iman itu enggak kuat, enggak percaya kayak enggak percaya sama Tuhan gitu loh. Wa min dabbati fil ard illa Allahi rizquha. Hewan melata saja itu Allah sudah atur rizkinya. Kenapa kita yang berontak ini tidak mau berpikir?
Kita yang berakal ini tidak mau berpikir bahwa ternyata sedangkan hewan melata saja Tuhan berikan rizki, apalagi orang-orang seperti kita. Jadi yakin saja dong, kalau hari ini belum dapat rizki, tunggu besok, tunggu lusa gitu. Bib, sampai sekarang nggak dapat Bib. Preteli Anda punya iman seperti apa gitu. Iman kadang-kadang penting. Tapi Bib, ada yang kaya raya, dia tidak beriman, dia bukan muslim apa semua, dan dia kok masuk surga gitu. Kayaknya ada orang dalam di surga itu. Mau jadi anggota DPR atau mau jadi apa saja, kalau nggak punya orang dalam nggak bisa. Jangan-jangan mau masuk surga pun harus ada orang dalam. Kita punya orang dalam, namanya Sayyidil Wujud Muhammad SAW. Kita bujuk beliau, kita minta beliau. Lewat siapa? Tidak perlu jauh-jauh. Kita lewat ada habaib di sini. Kita punya murabbi, kita punya guru. Sopan saja sama guru, belajar sama guru, belajar dari beliau. Kita jadikan rujukan kita sama Habib Mahdi. Selesai itu. Jangan langsung lewat jalan tol menuju ke Tuhan itu. Harus ada yang namanya kekasih yang harus kita jadikan soko guru. Ada satu statement Tuhan yang berkaitan dengan kalau kita sayang sama Tuhan, hormat sama Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan, maka kuncinya itu lewat Rasulullah gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut dulu Rasulullah gitu. Kita kan nggak mungkin langsung ke Rasulullah nih. Rasulullah sendiri pun kan tidak pernah kita lihat. Kita punya guru-guru, kita punya habaib, apalagi kita punya turunan-turunan Rasulullah yang patut kita jadikan marja. Saya kira ini jalan, Bapak Ibu. Terakhir, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, alif, ya, mim, alif, nun. Nun, orang yang sudah sadar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berasal dari yang satu dan akan kembali ke yang satu. Maka orang-orang yang sudah sadar ini akan masuk kepada predikat yang kedua, yuhibbunahum kahubbillah, saling mencintai dan mencintai Allah. Allah pun berikan cinta kepada mereka. Dan orang-orang seperti ini akhirnya menjadi maliki yaumiddin, orang yang raja, yang menguasai, orang yang kemudian bebas, bisa berhubungan dengan siapapun. Akhirnya mendapatkan petunjuk ihdinas siratal mustaqim secara konsisten. Dan orang-orang seperti inilah yang mendapatkan cahaya Allah. Bapak Ibu, inilah iman. Kalau Bapak Ibu dan saya pun sudah berada di konsepsi iman seperti ini, maka kita orang-orang yang akan bebas. Yang walaupun hari ini dapat duit, besok tidak. Hari ini ditagih sama koperasi, besok masih lagi ngutang. Kita tidak menjadi orang yang sakit. Nggak apa-apa. Karena kita bisa bayar itu. Tapi jangan juga, sudahlah nanti Allah yang bayar. Tidak juga begitu Bapak Ibu. Harus ada namanya ikhtiar gitu. Saya pikir ini sebagai informasi. Ayo kita tingkatkan kualitas keimanan lewat majelis seperti ini. Sisi manusia itu predikat imannya yang ketiga. Yang pertama itu para nabi. Al-imanu yazid wala yankus, naik terus. Itu nabi itu, beliau-beliau punya iman itu naik terus. Tidak pernah turun. Yang kedua itu para malaikah. La yazid wala yankus, enggak naik, enggak turun, monoton. Nah, kita berada di ketiga. Yazid wa yankus, kadang naik, kadang turun. Hari ini ikut majelis, besok karena banyak utang tidur dulu. Itu susah itu. Ya, karena memang manusia begitu posisinya gitu. Hari ini kita agak terlihat, pakai kopiah. Sebentar karena ketemu dengan bule-bule lain lagi, kan gitu. Tapi saya yakin mental atau iman orang-orang Bali itu kuat. Karena hari-hari berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan, goib. Goib yang nyata gitu. Luar biasa. Terakhir imannya para syaitan. La yazid wa yankus. Nggak pernah naik, turun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal Bib, antum mesti beri teguran dulu sama anak Bib. Ampun.